Bapak Ibu jemaah sambil dipegang enggak apa-apa. jemaah Haramain dimanapun Anda berada, seluruh jemaah kaum muslimin seluruh dunia yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengadakan live streaming online kajian kupas tuntas ayat-ayat siam. puasa, ayat-ayat siam bersama Ustaz Aidi Senani SAG dan Ustaz Sohari Abu Fatih LC. Coba dicek suaranya dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Isomuddin. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kajian tentang ayat-ayat siam di bulan Ramadan. Kami berikan waktu kepada beliau-beliau ini nanti untuk memberikan kajian, memberikan wawasan buat kita semuanya yang tentunya akan memakan durasi yang cukup panjang. Jadi saya harap kepada seluruh jemaah yang melihat acara pada pagi hari ini bisa langsung memberikan beberapa pertanyaan. Mari kita simak kajian pada pagi hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Aidi Senani. Baca ayat Ustaz Sohari. Yang akan membaca ayat-ayat siam, yaitu beliau Ustaz Sohari Abu Fatih LC. Kepadanya dipersilakan. Sama diterjemah perkata ya. Terjemah berkata. Iya, diterjemah perkata. Biar yang mendengarkan paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah CCH dimanapun antum berada dan kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Isom, Pak Haji Edi beserta teman-teman office CCH yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah keberkahan. Untuk mengawali kajian kita akan membaca ayat 183 surah Al-Baqarah sampai ayat 187. Ayat ini yang akan kita kaji secara bersambung insyaallah di bulan Ramadan ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai satu sumbangsih ya PT CCH Jaya Java Haramain untuk jamaah yang kami cintai dan juga kaum muslimin dimanapun berada, agar kehidupan Ramadan kita atau hari-hari Ramadan kita bisa berjalan lebih bermakna insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Baik, kita terjemahkan beberapa ayat ya. Satu ayat dulu ya. Ayat 183 surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Sama ini aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, as-siyamu, berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah untuk mengkaji ayat ini terlebih dahulu nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Aidi. Kemudian nanti insyaallah akan kami sambung setelah beliau menyampaikan paparannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Isamuddin, Bapak Ustadz Zuhari, dan teman-teman JJH, jamaah JJH, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini 1441 Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan. Meskipun Ramadan di tahun ini kita semua prihatin dengan pandemi COVID-19, mudah-mudahan tidak mengurangi kita dalam beribadah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus lewat live ini, pengajian ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Jamaah JJH dan kaum muslimin yang saya hormati, ayat yang setelah dibaca oleh Ustadz Zuhari tadi, sebenarnya kalau kita mau mengkaji satu ayat itu, jika mau dikaji secara panjang lebar bisa, dipersempit bisa, tapi enaknya kita bikin santai saja, panjang lebar, dengan harapan apa? Kita dapat ilmu pengetahuan yang baru, dapat wawasan yang baru.
ada hal yang paling prinsip yang sebelum kita bersama memasuki kajian surat atau ayat-ayat fiqh Siam tadi. Ada satu prinsip haji, prinsip pengajian atau kajian seperti yang sekarang kita laksanakan di JCH. Yang pertama adalah tafqih. Apa itu tafqih? Tafqih itu faqaha yufaqihu tafqih. Ini yang sekarang jarang terjadi. Jadi prinsip dari pengajian itu, orang yang tadinya tidak paham dengan ngaji, dengan belajar kajian menjadi paham gitu Pak Isam. Jadi bukan pengajian terus malah fanatik, membabi buta dan lain sebagainya, itu biasanya tidak paham. Jadi hal yang paling prinsip pertama dalam pengajian itu apa? Tafqih, memahami. Kita selama ini mungkin sering ibadah puasa Ustaz Juwari ya, tapi mohon maaf belum tentu kita memahami apa makna hakikat puasa, itu belum tentu. Apalagi kita puasa kadang-kadang hanya tidak makan, tidak minum, menahan hubungan badan dengan istri dan lain sebagainya. Kalau hanya itu jauh dari makna yang hakiki, yang semestinya dengan ada ajaran puasa itu. Jadi yang pertama itu kita memahami apa itu puasa, apa ayat yang dibaca tadi maksudnya apa. Yang kedua, insya Allah dengan setelah memahami apa itu puasa, nanti akan muncul selanjutnya apa? Ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Kalau orang bertambah ilmu, insya Allah mau melaksanakan apapun semakin mantap gitu. Ibarat orang mau bepergian ke Jakarta yang tadinya sama sekali tidak tahu Jakarta itu lewat mana, harus bagaimana, tapi insya Allah setelah banyak belajar, oh Jakarta itu saya harus beli, kalau naik pesawat terbang bisa naik lewat Solo atau lewat Jogja, kalau travel atau pakai bis itu caranya bagaimana. Insya Allah semakin tahu, rasa percaya diri kita mau melakukan satu perjalanan itu akan semakin nyaman. Itu kalau kita sebut yang pertama tadi adalah tafqih, yang kedua apa? Ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Kalau orang sudah bertambah ilmu, insya Allah dengan semangat yang ada akan bertambah apa? Ziyadatul amali, akan bertambah amal-amalnya yang lain. Orang kalau memaknai puasa, betul-betul sudah dapat ilmunya apa? Puasa, nanti akan bertambah semangat dalam membaca Quran, semangat memahami apa itu Ramadan, betul-betul diisi, dimanfaatkan betul Ramadan itu. Yang selanjutnya ketika sudah ziyadatul amal, bertambah amal, maka yang selanjutnya adalah ziyadatul iman, maka bertambah iman. Jadi prosesinya seperti itu. Setelah bertambah iman, maka tujuan yang paling akhir daripada thalabul ilmi itu apa? Husnul khuluqi, akhlaknya semakin bertambah baik. Maka bagi jamaah jihad dan kaum muslimin yang memperhatikan kajian ini, bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kita sering ngaji kok malah semakin banyak uring-uringan, akhlak kita tidak benar, itu mesti ada yang salah ngajinya. Itu niatnya apa ngajinya itu? Jadi semakin ngaji kok semakin menyalahkan orang lain, lah ini semakin repot. Jadi harusnya kita semakin bertambah ilmu, akan bertambah amal, bertambah iman, dan bertambah akhlak. Akhlaknya apa? Ketika ada teman atau kawan atau saudara yang salah, maka ingatkan mereka apa? Dengan cara-cara yang baik. Amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar pun bil ma'ruf. Kadang-kadang kita sebaliknya, amal ma'ruf ya bil mungkar. Kadang-kadang dibalik mungkar pun bil ma'ruf, malah kadang-kadang seperti itu. Nah ini kan ya repot. Maka pentingnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu sebelum memasuki materi, yaitu kita kajian ini tidak lain adalah at-tafqih, memberikan pemahaman. Yang kedua adalah ziyadatul ilmi, yang ketiga ziyadatul amal, yang keempat ziyadatul iman, yang terakhir adalah akhlak. Lah kalau kita sudah rajin ngaji, rajin pengajian, akhlak kita semakin tambah baik, insya Allah itu berhasil kita dalam melakukan kajian. Jamaah jejak dan kaum muslimin yang saya hormati, ini enaknya saya berapa menit nanti pindah ke Ustaz Juwari gitu ya, nyambung. Oh, tergantung MC-nya ya. Barangkali sebagai awalan yang perlu kita pahami, sering kita, terus terang saya pribadi, kadang-kadang ketika ada di kantor MUI Klaten itu terkadang banyak tamu, atau yang kadang-kadang mereka datang kadang hanya sekedar bertanya atau curhat. Salah satu mereka ada yang pernah curhat ke cerita lah, saya tidak tahu itu curhat atau protes atau gimana. Dia cerita begini, Pak Aidi, itu sekarang kan Al-Quran sudah diterjemah bagus-bagus, hadis ya sudah diterjemah bagus-bagus, ya. Kenapa kita mesti harus mengikuti ulama langsung saja baca kan gitu? Jadi
Yang saya tangkap dari sekian banyak tamu, salah satu apa? Mereka seakan-akan memprotes. Kenapa kita tidak langsung saja ke Quran, ke hadis yang sudah ada? Mereka menafikan peran para ulama. Lah ini yang tidak boleh. Sekarang ini yang muncul seperti itu. Islam itu agama Allah, agama Rasulullah. Lah supaya kita bisa memahami Islam yang benar, yaitu mengikuti pemahaman Rasulullah yang kemudian diturunkan kepada para sahabat, sahabat para tabi'in, tabi'in, terus kemudian para ulama, yang kemudian para ulama itu dituangkan dalam karya-karya tulis, kitab-kitab. Artinya apa? Kita tidak bisa menafikan ulama. Contoh, ini satu contoh. Tamu saya yang saya ceritakan tadi, ketika dia ingin menafikan ulama, kemudian saya tanya, Al-Quran itu pertama kali, Al-Quran yang dibaca Ustadz Zuhari tadi, itu yang pertama kali turun itu tanpa titik, tanpa harokat, atau bahasa lebih enak itu seperti mie ayam itulah, tingkruwil kayak gitu, sulit untuk membaca. Seperti cacing, tidak bisa membayangkan kalau Quran itu sekarang tulisannya masih seperti itu. Kira-kira kita bisa baca tidak Ustadz Zuhari? Wah, kan kesulitan luar biasa. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Kalau tidak salah, saya pernah lihat Quran asli, tidak ada titik, tidak ada harokat itu. Alhamdulillah, saya tidak bisa baca Pak Isom. Alhamdulillah saya tidak bisa. Lah kemudian kalau ini cerdasnya para ulama, peran para ulama. Jadi semenjak Rasulullah wafat, kemudian Khulafaur Rasyidin pun wafat, para sahabat wafat, ini lama-lama orang menjauh dari Quran. Kenapa? Quran tidak bisa dibaca. Lah kenapa zaman Nabi, zaman Rasulullah kok sahabat pinter-pinter? Karena beliau langsung menghafal, otaknya cerdas, tidak pernah nonton maksiat. Kita tiap hari itu nonton, apalagi nonton India itu, ya, nonton India setiap hari, lihat aurat itu, ya, lihat aurat terus, itu yang bikin sahabat-sahabat dulu sekali dengar ya langsung hafal. Itu mereka tidak masalah, tidak ada persoalan dengan baca membaca, karena beliau langsung menghafal, mengingatnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada titik, tidak ada harokat hingga hari ini. Wong gini aja kita kadang-kadang satu majelis pengajian kita ada 100, kita suruh angkat tangan, ayo Bapak Ibu siapa yang baca Quran lancar, itu yang berani angkat tangan cuma 1, 2, 3, atau tambah separuh lah, anaknya yang lagi belajar itu saya hitung separuh itu. Artinya memang betapa sulitnya luar biasa. Maka peran para ulama dalam hal ini terkait dengan keilmuan Al-Quran adalah, maka ada seorang ulama yang sangat cerdas namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, itu tahun 63 Hijriah, beliau yang pertama kali menemukan titik. 63 Hijriah Pak Isam, Pak Ustadz Zuhari, jadi jauh setelah Rasulullah. Nah ini kalau mohon maaf kalau kita mengartikan bid'ah, apa yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, ini bid'ah ini. Ini titik itu bid'ah, harokat titik. Coba kalau apa teman-teman JJ ini tidak ada titik, tidak ada harokat, kita kira lomba baca Quran ada yang berani? Tidak ada, nangis semua, capek ini, lihat ini apa ini, kan begitu. Jadi mulai baru tahun 63, jauh setelah Rasulullah wafat tahun 12 Hijriah, berapa? 4 tahun setelah Rasulullah itu. Nah setelah itu sudah ada titiknya, perjalanan waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, orang mulai pusing lagi. Ini kok tulisan kok titik-titik, bacanya gimana ini? Mengalami kesulitan luar biasa. Baru tahun 185 Hijriah ada seorang ulama yang sangat cerdas, beliau mencoba untuk beristihad, membuatlah harokat. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu tahun 185 Hijriah. Berapa puluh tahun itu? Sejak tahun 63 Hijriah. Ini jasah para ulama. Jadi kalau tanpa para ulama itu kita tidak mungkin bisa baca Quran. Maka jamaah JJH dan kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini mohon menafikan para ulama itu sama dengan, kalau menurut saya ini tidak syukur akan ilmu para ulama. Tanpa ulama kita tidak bisa baca Quran. Nah, barangkali yang pengantar saya selanjutnya sebelum nanti memasuki materi, sudah ada titik, sudah ada harokat, itu saja bacaannya masih beda-beda. Ya, jangankan Quran, orang ngomong bahasa Indonesia saja beda-beda. Pak Isam asli Purbalingga, Pak. Bahasa Purbalingga jam 9 jam berapa, Pak? Jam sanga. Itu enggak bisa ngomong jam songo, orang Klaten jam songo. Purbalingga jam sanga.
Mbak Yune ya Mbak Kayune. Jadi bahasa kita ada perbedaan bahasa. Jadi mengucapkan seperti, mohon maaf teman-teman yang di Bali itu, beberapa kali saya menyaksikan ketika sholat yang asli baca orang Bali, yang bacaan Qur'annya belum mengikuti bacaan qiraah yang semestinya. Itu kalau baca siratal ladzina an'amta alaihim tidak bisa an'amta, mesti apa? Siratal ladzina an'amta, itu baca pakai baca ta itu. Teman-teman yang dari Aceh dulu ketika jadi mahasiswa, banyak teman itu tidak bisa baca siratal ladzina an'amta, tidak bisa, bacanya mesti ta. Atau barangkali di Iran itu ada yang bacaan Imam Waros, kalau baca ro itu tidak bisa ro, bismillahirrahmanirrahim tidak bisa, bacanya mesti apa? Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi, tidak bisa baca ra. Ini titik sudah ada, harokat sudah ada, tapi bacanya beda-beda. Ini yang bikin pusing. Ini di abad kedua menjelang tahun 200-an, tahun 200-an Hijriah terjadi satu gaduh tentang bacaan Quran luar biasa. Maka muncullah saat itu tahun 224 ada seorang ulama yang luar biasa, namanya Abul Qasim Ubaid bin Salam. Beliaulah yang pertama kali membuat beliau beristihad merumuskan sebuah konsep ilmu, yaitu ilmu tajwid. Tajwid dari kata jawwada yujawwidu, tajwid artinya apa? Memperindah, memperbagus, memperenak. Jadi bacaan Quran bisa supaya dibaca jadi nyaman, jadi enak. Itu karena apa? Ada ilmu tajwid. Itu semua pada zaman Rasulullah tidak ada. Ini salah satu supaya kita memahami sebelum memasuki kajian itu. Belum lagi masalah kiroa. Itu nanti ada kiroa Asyar 10, kiroa Arba 4, ada kiroa Salasah 3, ada kiroa Sab'a. Ini pada waktunya, pada saat itu terjadi perdebatan luar biasa, sehingga para ulama alhamdulillah saat itu merumuskan yang dianggap iktibar atau sekarang representatif bisa diikuti adalah bacaan kiroah sab'ah, yaitu Imam Nafi' dengan dua rawinya, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Ibnu Amr, Asim, Hamzah, Ali Kisai. Lah yang penting, yang stressing yang ingin saya sampaikan, bacaan Quran yang selama ini kita baca dan termasuk ya tadi yang dibaca oleh Ustadz Juhari adalah bacaan Imam Asim, riwayat dari Imam Hafiz. Jadi yang kita baca Quran tadi itu bukan langsung dari Nabi, tapi mengikuti Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Barangkali ini satu pengantar. Kalau bahasa saya tadi tafqih, memberikan satu pemahaman betapa memahami ayat Al-Quran itu butuh pendekatan keilmuan yang luar biasa, berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau hanya membaca terjemah, saya kasihan kalau memahami sesuai pikiran dia malah berbahaya. Saya pikir itu bisa ditambahkan dari Ustadz Juhari, barangkali memasuki pokok di satu ayat yang ayat berapa tadi Ustadz? 183. Monggo. Sama nih, resek suara. Baik, jamaah JJH yang kami cintai dan kaum muslimin dimanapun berada, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang saya terjemahkan ya dengan terjemah perkata tadi adalah ayat 183 surah Al-Baqarah. Di awal ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan khitab atau panggilan ya. Panggilan yang disebut oleh para ulama dengan istilah nidaun habib. Panggilan penuh cinta. Panggilan kemesraan. Panggilan yang kalau siapapun yang dalam hatinya ada keimanan, pasti ketika mendengar kalimat itu hatinya itu berbunga-bunga. Yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman? Hanya orang yang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab tafsirnya, ini saya buka di Maktabah Syamilah ini. Beliau mengungkapkan satu rahasia yang luar biasa yang disampaikan beliau. Ini ibarat, kata beliau ya, ini ibarat orang tua yang begitu menyayangi anaknya. Nah, ketika dia memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu,
itu kalau orang tua yang sangat sayang dengan anaknya itu manggilnya bukan ya ibni, if al keda, wahai anakku, lakukan hal ini dan hal itu. Tapi beliau mengatakan orang tua yang cinta dengan anak itu biasanya memanggil dengan panggilan penuh kesayangan, yaitu ya bunayya. Ya bunayya if al keda, wahai putraku, meskipun sama artinya itu ibni dengan bunaya, tapi bunaya itu mengandung makna tahbib, mengandung makna kemesraan. Sama kalau Rasul ketika mendengar ya Sayyidina Umar mau berangkat umroh itu, beliau tidak mengatakan ya akhi, ya wahai saudaraku, sertakan aku di dalam doamu, tapi beliau menggunakan kalimat ya ukhayya, digunakan bentuk tasghir, ya wahai saudara tercintaku. Kalau diterjemahkan letterik ya wahai adikku. Tapi sebenarnya makna yang lebih tepat itu adalah wahai saudara tercinta. Ya. Itu kalimat ya bunayya atau ya ukhayya. Nah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil wahai orang-orang Islam. Tapi Allah mengatakan wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kata beliau pertama, karena Allah itu begitu cinta dengan orang beriman. Bukti cinta itu adalah kalau ada kebaikan, kita disuruh melakukan. Kalau ada keburukan, kita disuruh meninggalkan. Maka ada satu ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud itu. Idza sami'ta qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu fa'asghi 'alaihi sam'aka. Fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kalau engkau mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu baik-baik, simak baik-baik, kata beliau. Alasannya karena setelah kalimat itu ada kebaikan yang kamu disuruh melakukan. Pasti setelahnya itu ada perintah kebaikan, ada maslahat di situ. Atau ada keburukan yang kamu dicegah daripadanya, agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Contoh umpamanya yang isinya keburukan ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya khamar, berjudi, mengundi nasib, menyembah berhala itu adalah rijs, najis, sesuatu yang menjijikkan. Tinggalkanlah agar kalian beruntung. Ini yang isinya keburukan. Kalau kita menerjang larangan ini, maka kita akan jatuh ke dalam keburukan. Keburukan yang dimaksud itu adalah adamul falah. Kita tidak beruntung di akhirat, alias tidak akan masuk surga. Itu kalimat ujungnya kan la'alakum tattaqun. Ini kalimat atau kaidah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang seperti ini juga Ustaz. Jadi tadi dikasih pengantar yang bagus dari Ustaz Edi Sunani. Yang seperti ini juga kan sebenarnya ilmu yang diwariskan oleh para ulama ya, dari para sahabat. Ayatnya sama yang dikasih itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau kita baca sendiri kalimat itu, maka tidak akan sampai kepada pemahaman Abdullah bin Mas'ud itu. Kutipan Abdullah bin Mas'ud itu adalah kutipan hikmah. Hikmah itu hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hatinya bersih. Sehingga kemudian hikmah itu selain akan mendatangkan manfaat untuk dirinya, manfaatnya itu luas untuk orang banyak dan berumur panjang. Maka sampai sekarang masih kita baca dalam kitab-kitab itu. Nah, ini pentingnya kemudian kita mewarisi ilmunya Rasulullah itu lewat jalur ulama. Maka wajar kalau Rasul mengatakan innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Ini hadis ini kan sering dilupakan. Sehingga orang itu pengennya langsung jujuk nabi, jujuk Quran ya. Ini memang harus ada autokritik gitu. Jadi kritik kita kepada sebagian kelompok yang kalimatnya itu sering begini kan. Saatnya kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kelihatannya keren. Itu kan slogan yang kelihatannya bagus itu. Keren, tapi menyesatkan kan? Tapi kalau saya sering mengatakan ke murid-murid saya, ke santri saya itu syiar yang kalau disampaikan di depan amatul muslimin itu bisa menjadi fitnah. Itu syiar bainal ulama. Bainal ulama itu pun ulama-ulama mujtahidin.
Jadi ayo kita kembali pada Quran dan Sunnah. Itu levelnya ulama. Kalau orang awam tidak bisa. Orang awam disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah itu sama saja anak kecil dikasih pisau. Atau orang yang tidak pintar masak dikasih bahan. Umpamanya nih, ya, umpamanya ada teman-teman di sini lah. Siapa mas yang nggak bisa masak di JJH ini? Ya, angkat tangan lah. Mas Munib. Mas Munib. Umpamanya jenengan pengen masak rendang. Saya kasih ilustrasi ya. Bahannya apa saja itu? Paling pokok kan daging. Terus kelapa dengan santannya ya. Kemudian bumbu-bumbu dapur. Sekarang saya siapkan semua bahan itu, saya hadapkan di depan Mas Munib. Saya tunggu sampai 1 jam. Kira-kira jadi enggak itu? Enggak jadi. Kira-kira jadi enggak? Bahannya ada. Tapi karena teknik mengolahnya enggak tahu, maka bahan itu bisa jadi akan diem teronggok sekian lama. Atau kalau dipaksakan untuk dimasak mesti rasanya kacau. Masya Allah itu. Mesti rasanya kacau. Rasanya enggak karuan. Masya Allahnya enggak karuan. Masaknya enggak karuan. Iya. Karena bukan chef, bukan ahli masak. Nah orang awam itu seperti orang yang tidak bisa masak, disodori bahan-bahan untuk dimasak. Itu ilustrasi saja. Apa yang terjadi? Kalau orang awam disodori langsung ayat Quran, langsung disodori hadis. Padahal tidak tahu apakah ayat ini mansuh ataukah masih berlaku. Apakah ayat ini kemudian memiliki konteks ataukah bisa diamalkan secara umum. Apakah ayat ini sifatnya am atau khas, mutlak atau muqayyad. Hadis juga begitu. Tingkatan hadis ini sahih, hasan, dhaif atau bahkan maudhu'. Orang awam tidak tahu itu. Ya. Maka ketika kita kemudian memahami kapasitas kita sebagai orang awam, ittiba Rasul itu bil ulama. Saya sepakat dengan Pak Edi itu. Ittiba Rasul itu bil ulama. Maka ketika ada gerakan umpamanya untuk membuang jauh-jauh mazhab itu bagi saya gerakan yang sangat berbahaya. Gerakan yang sangat berbahaya itu sama saja menjauhkan masyarakat dari Islam yang lurus. Ya, ini saya teruskan. Nah, jadi ada ungkapan seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Tadi saya sampaikan salah satu kitab itu tadi ya, itu tafsir Asy-Sya'rawi. Imam Asy-Sya'rawi membuat ilustrasi seperti itu. Maka kemudian muncul kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah memakai kalimat itu bil uslubil Qur'ani, dengan pilihan kata Al-Qur'an. Dan setiap pilihan kata itu pasti punya ta'lil, punya alasan. Jadi kalau kita belajar usul tafsir itu ya, kita belajar metodologi tafsir itu selalu seperti itu. Kenapa tidak wahai orang Islam? Tadi saya sampaikan, ya ayyuhal muslimun. Kenapa tidak kalimat itu yang dipakai? Bahkan kita tidak menemukan satu ayat pun yang bunyinya begitu dalam Quran tuh. Padahal orang Islam itu dalam pandangan umum masyarakat ya orang yang beriman. Ya kan? Sebaiknya yang non-muslim dalam pandangan kita, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Quran itu kan kufar atau al-kafirun. Tapi kenapa yang digunakan itu atau diksinya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, karena iman itulah yang menjadikan seseorang mampu melaksanakan taklif. Iman itulah yang mensuplai energi sehingga orang itu kemudian mampu melaksanakan perintah Allah. Tanpa iman, taklif itu berat. Maka ini sekaligus jawaban kenapa kita menemukan ada orang mengaku Islam tapi nggak mau puasa. Bukan nggak kuat, nggak mau. Karena kalau dia mau mesti kuat. Sama ini jamaah JJH juga. Banyak orang Islam kaya tapi tidak mau umroh, nggak mau haji. Ini bukan marketing, tapi ya begitu kan? Kita temukan kan? Kenapa ada orang masih muda, badannya sehat, kaya, berkecukupan, tapi tidak mau umroh, tidak mau haji? Berarti kan bukan tidak mampu. Karena tidak memahami. Karena tidak mau memahami, tidak mau bergerak untuk menyambut seruan itu. Tidak mau tahu lagi. Makanya menarik kan kalau di ayat haji itu kan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Di ujung ayat haji itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ujungnya itu kan wa man kafara.
Ya kan? Disebut waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, yang tidak mau merespon perintahku untuk haji ke Baitullah, maka Allah tidak butuh alam semesta. Begitu kan kalimatnya itu. Maka yang digunakan Allah di ayat puasa ini juga ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalimat yang panggilan penuh dengan cinta. Panggilan penuh dengan cinta. Jadi dipanggilnya itu dengan rasa cinta. Maka kalau kita pahami begini kalimat ini dengan pendekatan filosofi seperti itu, kita melaksanakan puasa itu suasana hati kita itu akan penuh dengan rasa bahagia. Jadi ibadah itu ya kebahagiaan. Seperti kalau kemudian kita itu gini loh, kerja umumnya ya di JJH umumnya, mas-mas yang di office ini. Pak Haji dawuh umumnya, Mas tolong selesaikan tugas ini ya 3 hari. Tolong diselesaikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Itu kalau karyawan yang memahami bahwa pimpinannya ini orang yang begitu mencintai dia, perintah itu akan dianggap sebagai satu kepercayaan. Bukan beban. Itu kepercayaan bosnya kepada dirinya. Sehingga ketika dia melaksanakan itu hatinya penuh dengan cinta, berbunga-bunga. Ada orang yang sering dikasih tugas itu karena bosnya percaya dengan dia. Ada yang dikasih tugas itu kadang-kadang mungkin karena belum terlalu percaya. Contoh itu ya. Nah ketika kemudian kita diperintah Allah itu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Kita fahami itu kepercayaan dari Allah kepada kita, karena cintanya Allah kepada kita. Ini pendekatan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Ya makanya Rasulullah SAW dalam hadis juga kan mengatakan, kurang lebih hadisnya itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kan, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan ini, dengan dasar iman, wahtisaban dan berharap pahala dari Allah, baru ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya ya min dzambihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di garis bawahi di situ kalimat imanan wahtisaban. Karena nanti kita akan temukan ada orang puasa itu laisa lil iman, tidak didasari atas iman. Ada orang puasa itu karena ingin sehat umpamanya, atau malu dengan tetangganya karena lingkungannya seperti itu. Mau tidak mau dia terpaksa puasa kan. Kalau yang anak latihan itu yang kecil-kecil. Kalau yang anak latihan itu kan tarbiyah kan, untuk pembiasaan. Karena kebiasaan kebiasaan yang baik itu kan harus di awal-awal harus dipaksa. Harus dipaksa. Fondasi rohani bentuk tarbiyah dan fondasi iman. Nah ini kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Nah kalau kita kemudian perhatikan dengan pendekatan seperti itu, Masya Allah, perintah puasa itu indah sekali. Nah ini sahabat-sahabat JJH yang kami cintai ya, sebagai satu kupasan, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Haji Edi di kalimat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Menarik jamaah JJH dan kaum muslimin, a'azakum warahimakumullah. Masih ini temanya saja tadi kajian tuntas ya. Kupas tuntas ayat-ayat siam. Ya, ini tidak mungkin tuntas di waktu kita yang sangat terbatas. Kalau kita bicara lagi di ya ayyuhalladzina amanu itu sebuah panggilan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa itu tadi nidaul habib, ya nidaul habib, atau bahasa Profesor Quraisyab mengatakan panggilan penuh dengan cinta. Atau dalam bahasa konkretnya misal gini Pak Isam. Pak Isam punya anak 3. Di antara anak 3 itu ada 1 anak yang paling nyebeli gitu loh. Yang kedua rodok nyebeli, dan yang paling disenangi paling mungkin yang lainnya. Barangkali mau manggil ketiganya anak itu tentu dengan rasa yang berbeda. Betul ya Pak Isam? Dengan anak yang jengkel kalau manggil gimana? Nadanya pun beda itu. Kamu sini kan begitu. Itu kalau yang anak jengkel. Coba kalau anak yang lagi senengi, leh cah bagus, anak soleh, kan bahasanya enak, kalimatnya enak. Allah ini betul-betul kalimat yang menyejukkan. Inilah pentingnya
memahami Al-Quran itu tidak hanya dari sisi teks, ya. Ini kalau baca terjemahan, kalau jamaah JJH dan kaum muslimin sekalian, kalau buka di terjemah, artinya ya cuma gitu. Hai orang-orang yang beriman. Datar itu. Ya datar gitu aja. Bisa jadi dijawab hai juga kan gitu loh. Ya artinya datar, tidak ada rasa itu. Jadi ketika orang dipanggil Allah tahu makna. Kalau di Quran itu ada banyak panggilan, ada ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzi, ya ahlal kitab, ya ayyuhalladzina amanu. Jika dibandingkan hai orang-orang kafir atau hei orang kafir, gimana rasanya dipanggil? Sakit kan? Hai manusia, itu barangkali panggilan kita merasa tidak kenal. Kalau dipanggil hai orang-orang yang beriman, itu dengan suasana enak. Lah, kalau kita memahami dari kalimat ini aja lah. Mestinya kalau memahami utuh perintah puasa itu Allah mengawalinya dengan kalimat yang enak. Itu kalau Allah tidak sayang sama orang beriman tidak sampai seperti itu. Kalau Ustaz Zahri tadi menyampaikan ada hal-hal yang positif di balik panggilan itu. Itu kalau orang bisa memahami itu betul, insya Allah menjalankan puasa meskipun lapar, meskipun tidak merasa beban, santai-santai saja. Itu karena apa? Belum lagi dia melihat bukan dari sisi kalimat, yang merintah itu siapa gitu loh. Coba Pak Isom nanti diperintah tetangganya sama diperintah Pak Bupati kan beda Pak Isom, ya toh? Ibu Bupati atau diperintah Pak Jokowi kan rasanya sudah beda itu loh. Sudah beda. Kita mau ketemu dengan siapa itu sudah beda. Makanya kalau orang itu hatinya ada iman, dipanggil sama Allah, maka labbaik, nggih ya Rob, saya akan jalankan perintahmu dengan senang hati. Ini barangkali satu ibarat untuk jamaah JJH kaum muslimin di bulan Ramadan tahun 1441 yang kemarin mungkin 1440 puasanya masih belum memahami betul. Kita belajar dari kalimat ya ayyuhalladzina, dari sebuah kisah di dalam kitab Khilyatul Aulia. Itu ada satu hikayah ketika malaikat maut diutus Allah untuk ketemu dengan, untuk memanggil, untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ketika datang menemui Nabi Ibrahim kan marah itu. Kok nyawa saya dicabut. Hei malaikat, hal tara kholilan yakbidu ruha kholili. Hei malaikat, apakah ada itu kekasih kok mau nyabut loh? Mati itu kan sakit loh. Mati itu kan tidak enak. Ya, mati itu kan tidak enak. Mas Munib mau mati kan tidak mau itu. Kok mosok kekasih mau membunuh yang dikasihi? Lah karena malaikat maut ini tidak pernah sekolah, jadi ketika ada pertanyaan tidak bisa jawab, pulang lagi ketemu sama Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal tara kholilan yakbidu ruha kholili. Allah terus kemudian, oh ya, sampaikan saja sama Ibrahim, hal tara kholilan ayyakrohatil ka kholili. Sampaikan kepada Ibrahim, apakah ada kekasih tidak mau, atau apa bahasanya ikroh, tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Coba kamu renungkan, apakah ada kekasih kok dipertemukan dengan kekasihnya tidak mau? Itu jawaban Allah yang dibawa malaikat maut kemudian disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, apakah kamu tidak mau ketemu dengan kekasihmu? Kemudian Ibrahim, oh iya saya mau. Lah inilah, kalau orang itu sudah ada cinta, dipanggil Allah untuk mati pun tidak takut gitu loh. Apalagi diperintah untuk melaksanakan sesuatu yang merintah kekasihnya. Pak Isom masih ingat ketika muda dulu Pak Isom? Masih. Ya, istrinya kalau minta apa kan tidak pernah ada kata tidak toh. Apapun yang kamu minta, ya. Kalau sekarang tidak semua. Ya, apapun yang kamu minta akan saya penuhi. Ini betapa indahnya kalimat ya ayyuhalladzi, panggilan dari Allah yang maha penuh cinta, maha penuh kasih sayang, yang panggilannya dirangkai dengan kalimat yang begitu indah, terus ditambahkan satu sifat apa? Amanu, yaitu bentuk kalimat dibikin, kalau dalam ilmu sorof itu fi'il maklum ya. Ya, fi'il maklum itu artinya aktif. Aktif itu kalau dalam prosesi, karena ini amanu iman, maka disebutlah iman manusia itu. Kalau iman malaikat itu tetap, iman nabi itu selalu progres terus naik, sementara iman kita itu kan fluktuatif. Kadang kalau kadang punya uang ya
rajin ke masjid, atau bahkan kadang-kadang uang malah malas ke masjid itu. Ya kalau punya uang itu senang, kalau enggak punya uang lagi susah, itu kan seperti itu. Jadi iman manusia itu kadang yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah dan terkadang kurang. Nah, kalau kita memahami perintah Allah ini yang sedemikian indah, hai orang-orang yang beriman, atau dalam bahasa konkret bahasa Jawa, wong sing tak tresnani, anakku sing tak tresnani, dengan panggilan-panggilan enak. Harusnya kita yang orang hatinya punya iman, meskipun dari iman yang sekecil apapun, apalagi iman-iman yang kelas tinggi ya, pasti akan menanggapi perintah itu dengan penuh semangat, penuh dengan cinta, karena Allah memerintahkan kita dengan penuh kasih sayang. Amanu. Nah, ini durasi waktunya masih ya. Terus kemudian nanti Ustadz Juhari bisa menambahkan lagi. Saya tak memasuki ke ya ayyuhalladzina amanu. Jadi betapa pentingnya memahami Al-Quran, tidak hanya sekedar mohon maaf membaca terjemahan. Saya harus memotong ini dulu untuk satu. Saya pernah itu di forum kerukunan umat beragama. Forum umat kerukunan beragama mohon maaf, ada seorang tokoh agama non muslim, saya sebut saja ya Piran. Itu saya kaget, dia ikut dalil. Jadi baca ayat Quran itu. Saya masih ingat itu di surat An-Nisa ayat 147 kalau tidak salah itu. Ayatnya ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Itu ada ayat surat An-Nisa ayat 147 itu ini kalau orang membaca Al-Quran hanya dengan terjemahan. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum, kalau kita insya Allah tidak sampai gitu ya Ustaz Jari ya. Kita buka tafsir. Itu kalau di tafsirnya la yu'adzibukumullah, Allah tidak mengadab kamu. Jadi tafsirnya apa? Allah tidak mengadab kamu, itu tafsirnya. Lah ini bahkan mohon maaf, ini di Quran terjemahan yang ada di HP saya aja, bahkan di beberapa Quran yang dicetak itu diartikan begini. Mengapa ini yang dibaca oleh pendeta yang saat itu ketika ada dialog, dia menyampaikan begini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, mengapa Allah akan menyiksamu. Ini kalau yang pidato seperti ini, pendeta, loh, Allah itu tetap akan menyiksa kamu. In syakartum wa amangtum, meskipun kamu itu bersyukur dan beriman. Loh, ayat ini kan menakutkan ini kalau dibaca. Ini kalau baca terjemahan. Mohon maaf, orang ini yang namanya pendeta kan tidak pernah ngasih nahu sorob itu. Ma itu ma nafiyah atau istifham kan tidak tahu itu. Jadi kalau ma itu diartikan mengapa. Padahal kalau kita yang pernah belajar nahu ma apa Ustadz? Ma nafi artinya tidak. Ini karena hanya terjebak pada terjemahan, diartikan apa? Pakai ceramah lah. Kalau yang diceramah ini orangnya imamnya tipis, ya, single pakai supermi langsung, kan ya repot. Ini loh, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, mengapa kamu disiksa? Allah menyiksa kamu, padahal kamu sudah bersyukur dan sudah beriman loh. Ini kalau disampaikan ke orang-orang yang imannya lemah, yang tidak memahami, yang tidak pernah ngaji lagi, kan saya repot. Apalagi wis rak duwe gawean, kena corona lagi kan begitu. Iki ditawani tanggane non muslim misalnya. Malah ikut saja. Oh, ternyata Tuhan itu juga gitu ya. Kita sudah bersyukur, sudah beribadah, mau tetap disiksa. Waduh, kalau kayak gini ya repot, pindah aja kan ya repot ini. Ini efek daripada membaca Al-Qur'an hanya pada terjemahan. Betapa pentingnya, maka saya sepakat kita kajian kupas tuntas, tentu dalam batas-batas sesuai dengan wawasan batas kemampuan kita. Barangkali mungkin yang lebih alim jauh lebih para ulama-ulama, tapi lebih luar biasa. Padahal ayat surat An-Nisa ayat 147 artinya mestinya apa? Allah tidak mengadab kamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Artinya gimana? Jauh enggak? Jauh sekali. Ini bertolak belakang. Ini pentingnya mengkaji, tidak hanya itu. Maka kita harus memahami lagi-lagi pentingnya pengajian, ngaji, hadir di majelis taklim. Atau sekarang ya kalau ngaji sebenarnya pengajian
etikanya memang harus muwajahah dengan guru, tapi karena kondisi seperti ini ya cukuplah online seperti ini, tidak apa-apa. Dan mudah-mudahan satu saat dengan jamaah JJH dimanapun Bapak Ibu berada senantiasa diberikan kesehatan, suatu saat kita bisa bertemu dalam suasana suasana penuh dengan ibadah, penuh dengan kenyamanan. Saya kira itu nanti Ustadz Johari selanjutnya. Kalau ayat ini sekiranya tidak tuntas harus sampai ke waktu yang akan datang, monggo enggak, Mungkin nanti kalau ada yang sudah mulai ada pertanyaan bisa ditulis di Facebook. Mungkin ada satu dua yang bisa kita jawab, nanti yang lain bisa menyusul jawabannya. Atau mungkin pertemuan yang Boleh. datang bisa Boleh. Ya. Monggo, dilanjutkan. Baik, jamaah JJH dan kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan beberapa kalimat kupasan terkait dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita melangkah di kalimat berikutnya, yaitu kalimat kutiba alaikum as-siyam. Kutiba itu maknanya kalau secara letterleks itu adalah dituliskan. Alaikum, atas kalian, kumnya itu kembali kepada orang yang beriman, mukhatab yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala di dalam konteks ayat ini. Kemudian asyam itu kedudukannya adalah naib fa'il ya, dari kata kutiba. Kalau kita perhatikan susunan kalimat di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami wajibkan kepada kalian berpuasa, tapi Allah membentuk mabni majhul, kutiba alaikum asyam, bukan kataba atau katabna alaikum atau kalimat yang lain lah umpamanya ya. Ini juga penting kita pelajari ya secara susunan kalimat, karena Quran itu sastra. Meskipun dia bukan produk sastra ya, tapi Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang tinggi, dengan balaghah yang paling tinggi. Maka pendekatan kita kalau kita ingin mengkaji ayat Quran itu juga harus dengan ilmu adabnya, dengan balaghahnya, dengan ma'aninya, dengan badiknya, dengan bayannya ya. Ini juga harus kita fahami. Kalimat kutiba atau bentuk yang lain ya yang sifatnya mabni majhul, itu kata para ulama memiliki makna tahakkuk. Jadi ada satu kepastian. Telah dituliskan atas kalian. Artinya kewajiban itu sudah ada bahkan sebelum kalian ada. Jadi kewajiban itu telah ditegaskan dan diperintahkan Allah bahkan sebelum kalian itu diwujudkan. Maka itu kemudian kita bisa telaah, kita fahami dengan kalimat setelahnya itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah kami tuliskan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya begini. Jadi sebelum kita diperintahkan Allah untuk berpuasa di tahun kedua Hijriah dalam sirah Nabawiyah itu, orang-orang sebelum kita, ya umat-umat sebelum kita itu sudah pernah juga diperintahkan hal yang sama. Maka dalam riwayat itu Nabi Musa itu di zamannya puasa selama 40 hari. Di syariat-syariat Nabi yang lain juga begitu. Bahkan kalau kita pelajari juga di dalam sejarah agama-agama yang ada di dunia ini, semua agama itu juga ada syariat puasa. Semua agama. Hatta orang-orang Majusi itu ada syariat untuk puasa atau kewajiban berpuasa meskipun berbeda-beda. Ini hikmahnya apa itu? Hikmahnya itu begini. Pertama, tadi saya membaca di Tafsir Al-Manar ya. Saya menemukan satu kutipan yang ditulis oleh musannif, oleh penulis. Beliau mengatakan begini. Hadhihi isyaratun liwihdati al-aqidah. Ini adalah isyarat tentang kesatuan akidah antara kita umat Muhammad dengan umat-umat sebelum kita. Jadi ada kesatuan akidah dan ada kesamaan syariat di situ. Maksudnya apa? Yang dibawa Nabi itu sebenarnya adalah risalah Nabi sebelumnya. Maka dengan bahasa yang lain, Nabi itu sebenarnya tidak membawa sesuatu yang baru. Wahyu yang pernah diterima oleh Nabi Ibrahim itu sama dengan yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad terkait dengan akidah ya. Cuma dalam persoalan syariat itu memang ada perbedaan. Karena syariat itu hukum itu selalu relevan atau terkait dengan waktu dan zaman, kondisi dan tempat.
Itu kutipan di tafsir Al-Manar tadi saya baca sebelum kesini tadi. Jadi ada isyarat kesatuan akidah antara para nabi dan umat-umat yang lain. Yang kedua, saya pernah juga membaca di dalam beberapa kitab ya, bahwa kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu untuk takhfif. Takhfif itu untuk meringankan. Bahasanya itu begini. Jadi kami perintahkan kalian puasa, tapi sebenarnya yang kami perintahkan bukan hanya kalian. Sudah pernah ada orang-orang yang kami perintahkan sebelum kalian dan mereka mampu. Mereka mampu gitu. Maka tadi saya katakan sebenarnya kalau kita mau melaksanakan syariat puasa ini sebenarnya mampu. Sebenarnya mampu. Meskipun begitu nanti di ayat-ayat berikutnya ini Allah akan tetap akan memberikan rukhsah bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar, bagi wanita yang sedang hamil, menyusui dan seterusnya, itu ada rukhsahnya. Tapi secara umum orang yang beriman mampu mengerjakan puasa. Itu makna takhfif. Jadi untuk memberikan satu kesan bahwa puasa itu ringan. Karena orang-orang sebelum kalian itu pernah melakukan hal yang sama. Nah ini rahasia. Kenapa yang kemudian ditulis disebut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah kutiba alaikum. Ya, kutiba alaikum. Kemudian puasa sendiri dalam Quran itu ada dua kata yang dipakai. Ada kata siyam, ada juga kata saum. Kalau kata siyam persis dalam ayat ini ya, kalimatnya asyam. Ada juga kata saum di surah Maryam itu. Ketika Bunda Maryam itu mengatakan begini, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, untuk saum. Saum di situ tidak sama dengan siam di dalam ayat ini. Saum di dalam ayat itu, ayat 26 kalau saya tidak salah surat Maryam itu adalah topo bisu. Apa kalau dalam bahasa Jawa itu topo bisu itu? Pokoknya puasa nggak bicara. Puasa nggak bicara. Posom bisu. Ya. Pokoknya dia sudah bernadar kepada Allah untuk puasa nggak bicara. Ya, maka kemudian beliau mengatakan falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak akan bicara dengan siapapun. Asal dia itu insiya dari kalangan manusia saya tidak akan bicara. Mungkin kalau dari bahasa jin mungkin beliau bicara. Karena kalimatnya begitu kan. Falan ukallimal yauma insiya. Padahal dari satu kata yang sama, soma yasumu siyaman au sauman. Dari satu kata yang sama itu. Yang makna siyam dan saum itu sama, yaitu menahan diri. Menahan diri, al-imsak. Ya, kalau di dalam ayat ini al-imsak anil mufattirat. Ya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu sendiri, ya makan, minum, jima dan lain sebagainya itu. Tapi kata saum dalam surat Maryam itu menahan diri dari berbicara. Nah, dari situ kemudian kita akan menemukan korelasi. Dalam beberapa hadis itu kan ada ungkapan Nabi begini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya dia tidak sampai kepada hakikat puasa. Mungkin dia menjalankan syariatnya, tapi hakikatnya nggak sampai. Nah, kalau ada sebagian orang yang terlalu a priori dan mungkin antipati dengan tasawuf itu ya, ini juga mungkin perlu dibahas. Saya tuh punya kitab di rumah Tanwirul Qulub itu kitab fikih yang ditulis dengan pendekatan tasawuf. Saya membaca itu, masya Allah luar biasa itu. Termasuk Ihya itu kan sebenarnya kitab fikih, tapi ditulis dengan pendekatan tasawuf. Jadi syariatnya mungkin dia selesai. Di tataran syariat dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak jima. Secara hukum sah puasanya. Tapi kenapa Rasul mengatakan itu? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Dalam lanjutan hadis di riwayat yang lain dikatakan wa kam min qaimin laisa min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail tidak mendapatkan apapun dari qiyamul lailnya itu kecuali rasa kantuk. Hanya bergadang saja sepanjang malam. Berarti dia tidak sampai kepada hakikatnya gitu. Maka hakikat puasa itu sebenarnya juga kita bisa pelajari dari susunan kata ini. Jadi dari ilmu nahwu dan balaghahnya bisa kita temukan.
Makanya tadi saya sampaikan kata siam dan som itu terkorelasi dengan kata imsak itu. Jadi kalau kita mengatakan sumtu itu bisa puasa syar'iyan, tapi juga bisa puasa lugawiyan. Kalau saya mengatakan sumtu, saya puasa, atau ana shaim, itu maknanya bisa syar'i, puasa yang kita pahami secara syariat, bisa juga puasa dalam makna lugawi. Maksudnya saya pokoknya menahan diri lah, menahan diri saya. Seperti ditanya, Anda merokok enggak? Enggak. Ya sekarang enggak merokok. Nanti seperti itu. Kurang lebih begitulah, ya. Atau umpamanya ada orang ditanya itu, Ci, kapan poligami itu? Enggak, saya puasa. Umpamanya itu, saya puasa dari hal itu. Itu maksudnya dia tidak akan melakukan itu. Dia akan menahan diri dari poligami, umpamanya itu. Jadi hakikat puasa itu ya imsak itu, menahan diri dari segala sesuatu yang dibenci Allah. Makanya dalam definisi yang dibenci itu juga perlu kita pahami dengan baik itu ya. Iya betul. Dalam makna yang dibenci umpamanya. Kalau kita lihat umpamanya ya, makan minum itu kan sesuatu yang mubah pada dasarnya itu. Boleh-boleh saja sebenarnya. Di hari-hari selain Ramadan atau bahkan di malam Ramadan juga boleh-boleh saja. Tapi di siang hari Ramadan, kalau kita menyengaja makan minum padahal kita tidak punya udzur, itu Allah benci. Allah murka dengan kita. Bisa berdosa. Maka mendefinisikan apa yang dibenci Allah itu juga harus dikembalikan kepada syariat. Jadi penting juga kita fahami. Mendefinisikan apa yang dibenci Allah itu dikembalikan lagi kepada syariat. Jangan dengan perspektif kita sendiri gitu. Ya. Nah ini penting kemudian kita dudukkan. Itu kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya kira begitu, mungkin bisa ditambahkan Mbak Aji. Aji? Semakin ke sini semakin menarik Pak Isom. Itu kalau kita lebih memperdalam lagi nanti bisa lebih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tadi barangkali kupasan secara bahasa terlewatkan. Ada kalimat yang selama ini oleh para peneliti Quran coba untuk meneliti terkait dengan gaya bahasa yang Allah gunakan dengan kalimat kutiba. Kalau Allah memerintahkan terkait dengan ibadah sholat apa? Aqimis sholata lidzikri. Atau tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu yang terkait dengan. Kalau haji perintahnya apa? Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Tapi untuk perintah puasa kok kutiba? Ini kita tidak usah mencari perbandingan gaya bahasa orang Arab. Kita cari aja dalam bahasa-bahasa Quran. Kalau kita perhatikan kalimat katabah itu, kalau di pelajaran ibtidak kita itu namanya fi'il madhi mabni majhul atau pasif gitu ya. Bukan katabah, menggunakan kutiba. Coba kita cari persamaan kalimat-kalimat yang lain. Di Quran itu ada ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Diwajibkan, difardukan atas kalian untuk diberlakukannya hukum qisas atas satu pembunuhan, atas pembunuhan. Jadi hukum qisas. Hukum qisas itu berat apa ringan? Berat, siapapun tidak mau itu, gitu. Terus termasuk kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Itu wa huwa kurhul lakum, sampai di belakangnya itu meskipun perang itu buat kamu. Apalagi umat Islam dalam catatan sejarah perang itu sudah berat. Pertama kali perang terjadi di perang Badar di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Ayat Ramadan yang dibaca Ustaz Johari tadi ya itu kan turun tahun kedua di bulan Sya'ban. Terus kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan kita berpuasa, tanggal 8 berangkat perang, tanggal 17 selesai. Jadi orang perang itu sudah berat, perangnya di bulan Ramadan, luar biasa.
Ini kalau kita memahami puasa kalau diartikan, maka Imam Ghazali juga dikutip di kitab Khulasatul Kalam ini untuk kajian kita besok aja, waktunya nanti tidak ngejar. Jadi ada mengelompokkan, ada saumul awam, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khusus yang akhos khawasul khawas, yang istimewa. Jadi puasa itu dibagi tingkat. Kalau puasanya orang awam ya seperti barangkali seperti anak-anak kita, Pak Isam. Yang penting puasa, nanti kadang-kadang puasa pagi sudah mikir nanti sore buka puasa apa. Kan ini puasanya orang awam itu. Kita semua awam itu. Ya, hanya meninggalkan tidak makan, ada anit to'am, wasyarab, wal wat'i, kan cuma gitu aja. Tapi kalau sudah masuk puasa orang khusus, ini nanti bisa penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Maka kelihatannya puasa itu mudah, tapi kok pakai kalimat kutiba yang oleh Al-Quran, bukan saya. Jadi yang oleh kita cari sampel-sampel dalam Al-Quran itu untuk sesuatu di ayat yang lain, untuk sesuatu yang berat. Perang itu berat loh. Saya yakin hari ini Ustadz Juhari atau saya atau Pak Isam suruh perang, tidak bakalan mau itu. Ya, izin, mesti bikin surat izin itu. Izin saya tidak ikut. Istri saya mau lahiran, mesti kan begitu. Padahal dulu para sahabat itu ketika ada perang, aduh, mohon maaf, ada satu riwayat itu nganten nanya raja ditinggal istrinya, ayo ikut perang. Sampai seperti itu. Orang pincang aja berangkat, bahkan orang buta kalau Rasulullah tidak melarang, dia mau ikut perang. Tidak bisa membayangkan betapa imannya sahabat saat itu. Karena apa? Mereka memahami ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimatnya enak dibaca. Makanya para qori-qori itu yang Quran lagu itu Ustaz, itu kalau baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dibikin lagu enak, didengarkan enak. Coba kalau ayat-ayat tentang hari kiamat, tidak ada itu kira lagu, karena enak, karena kalimat ini tersusun dengan gaya bahasa sastra yang sangat tinggi. Kalau bahasa Ustaz Jari ini bukan produk sastra, tapi nilai sastranya luar biasa. Jadi ini perintah yang enak dari Allah, menyenangkan. Tapi sebenarnya untuk meraih kesuksesan dalam berpuasa itu sangat berat. Sampai seperti orang perang, seperti hukum kisos, itu tidak bisa bayangkan kenapa Allah membuat satu kalimat-kalimat seperti ini. Nah ini sekali lagi, ini kalau kita hanya membaca terjemahan, kita perasaan kita, rasa kita tidak sampai ke sana. Enggak nendang lah, enggak ada greget, enggak ada grengnya itu. Kalau bisa mencari perbandingan seperti itu belum pendapat para ulama dalam mengurai kalimat kutiba, kemudian ada huruf jar. Itu kalau di pondok pesantren kalau tidak salah, kalau ada mabni majul di belakangnya ada huruf jar Allah, itu sering para kiai guru-guru kita itu memaknai ngeyek-ngeyek. Masih ingat Ustaz Jari? Ngeyek itu berat. Alal kafirin, ngeyek ing atas orang kafir. Artinya apa? Berat untuk orang kafir. Jadi huruf jar Allah itu biasanya untuk hal-hal yang berat itu loh. Makanya puasa ini sebenarnya kita insya Allah hingga hari ini biasa-biasa saja puasa kan begitu. Tapi nanti kita kalau di tempat-tempat kayak gini, di majelis kayak gini, nah kita kajian. Coba nanti kalau sampai rumah nonton India enggak Pak Isam? Ya, puasa itu TV mohon ya Allah, TV jangan ganggu puasa saya itu. Kan seperti itu. Tapi betapa perintah sangat indah, sangat enak, tapi dalam pelaksanaan untuk memperoleh satu puasa khawasul khawas ini ternyata luar biasa berat. Harus pendengaran, mata, bahkan nanti khawasul khawas itu sampai hati. Ini yang sungguh luar biasa berat. Ya mudah-mudahan di tahun ini puasa kita lebih baik dari tahun kemarin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seluruh jamaah JCA mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan. Suatu saat kita bisa bertemu bersama-sama bersujud di Masjidil Haram, ya, berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi kalau kajian ini kita bablas nih, tidak muat waktunya. Mudah-mudahan semakin bertambah menarik. Nanti setelah akhir ayat baru kita simpulkan, insya Allah nanti catatan-catatannya kita tunggu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa menjawab. Ya, begitu Ustaz Jari. Ini waktunya Pak Isam. Ya. 2 menit mungkin cukup ya. Mungkin ditutup dulu ini untuk pertemuan kali ini dengan doa, terutama untuk teman-teman kita, saudara kita yang lagi kena musibah, termasuk istri beliau ya, sakit. Ya. Jamaah JCA semua. Ya, jamaah saya Jafar Haromen dan seluruh kaum muslimin, mari kita di bulan yang baik ini dengan niat dan harapan yang baik, mudah-mudahan negara kita segera Allah angkat musibah ini
keluarga kita semua senantiasa diberikan kebaikan berkah bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Waradallahu anna ma'ahum warhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, iftah lana abwaaba rahmatik, iftah lana ya Allah, iftah lana abwaaba rahmatik, iftah lana abwaaba maghfiratik, iftah lana ya Allah abwaaba jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdzika wa nas'aluka ya Allah wa nas'aluka ya Allah khairu ma sa'alaka ibaduka salihun. Allahumma ya Allah iyyaka na'budu wa laka nusalli wa laka nasummu ya Allah wa nasjudu ilaika ya Allah wa natawakkalu alaika wa nu'minu bika ya Allah wa narju rahmataka ya Allah wa nakhsha adzabaka ya Allah inna adzabaka bil kufari ya Allah mulhaqun innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Sami'u ya Basir ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fakhsa wat ta'un wa kuruna ya Allah wala syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Allah khaira hadha syahri ya Allah syahri Ramadan, barik lana ya Allah, barik lana ya Allah, berkahi kami ya Allah jamaah Jaya Java Haromen dan seluruh kaum muslimin ya Allah di seluruh dunia khususnya di negeri kami ya Allah. Berkahi kami semua dengan bulan Ramadan ya Allah, rahmati kami semua ya Allah. Angkat musibah ini ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah wa sallimna min su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah Jaya Haromen dan seluruh kaum muslimin apa yang kami sampaikan, insyaallah mudah-mudahan kami bertiga di sini senantiasa diberikan kesehatan. Di waktu yang akan datang kita bisa hadir kembali untuk kita berdiskusi pengajian bersama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.